Permisi Pak. Ya Mbak, mari Mbak. Gimana Mbak? Nama saya Nada Anjani Safira. Saya dari Universitas Semarang ingin melakukan KKN di sini. Apakah diperbolehkan Pak? Ya boleh-boleh aja. Dalam bidang dan hal apa ya Mbak itu ya Mbak ya? Dalam bidang teknik informatika begitu Pak. Teknologi dan komunikasi. Masalahnya di mana? Ada ini? Iya. Ini sebelumnya ini surat izin saya Pak. Bisa untuk ditandatangani dan disestempel ya Pak. Ini dari kampus ya. Semester berapa tuh Mbak? Semester 5 Jurusannya apa? Teknik informatika. Oh, yang bisa saya bantu apa ini? Sebelumnya saya mau bertanya Pak, kira-kira di perumahan ini masalah apa yang sedang terjadi ya Pak di bidang informasi dan komunikasi? Bentar. Kalau yang akhir-akhir ini kan gini Mbak, ini kan masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya. Itu banyak dari swasta atau pemerintah sekarang minta data konkret mengenai warga kita. Ya. Cuman itu secara masih manual. Dalam arti manual kita harus ngisi form manual. Masih berupa kertas gitu Kertas betul itu. Ada enggak kira-kira yang sudah ada sistemnya gitu, yang kayak EKTP, jadi otomatis kita masukkan sudah online semua, itu ada enggak? Ada, berarti masih itu berupa website, berarti gambaran dulu ya. Ya seperti itu. Jadi saya akan memperkenalkan aplikasi Balsamiq Mockup 3. Apa namanya? Balsamiq Mockup 3. Bang Samit, Mockup 3. bukan Bang Bakso bukan ya? Bang Samit ya. Iya. Oke. Aplikasi itu bisa digunakan sebagai gambaran atau desain awal tampilan dari, bisa dikatakan buat e-form tersebut. Nah, itu nanti kalangan awam atau bisa mudah pakai e-form itu Mbak? Bisa, makanya nanti ada pelatihan buat cara membuatnya, terus sekaligus cara penggunaannya. Oh gitu. Kan ya, praktek diajari sama Mbak ya? Ya. Kapan kira-kira? Kira-kira sekitar tanggal 14 November 2021 dan ditujukan oleh sekretaris, khususnya sekretaris dan warga. Oh gitu. Ya Mbak, itu ide-ide baik. Nanti saya tunggu itu ya, bertanya-tanya ya. Makasih Pak. Ya. Besok saya kesini lagi buat meminta tanda tangan survei dan proker saya ya Pak. Oh iya, proker itu apa? Program kerja. Oh iya, ya kita RT kan RT bodoh Mbak, nggak tahu Mbak. Oh gitu. Ya Mbak ya. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Mbak. Namanya Mbak siapa? Mbak Nada. Oh Mbak Nada. Ya terima kasih Mbak Nada. Berdasarkan keputusan RT kemarin, diskusi mengenai pembuatan desain tampilan, form screening kesehatan. Terus itu contoh yang lalu. Benar, ini adalah contoh form yang lalu. Jadi bakal saya buat yang lebih baik untuk desain webnya itu. Ya, Ini menggunakan aplikasi ya, benar. Ini bisa dijadikan sebagai form awal atau tampilan awal untuk form kesehatan tersebut. Tinggal ini kan sudah sebagai nama alamat, contoh, terus ini screening, terus ini tempat kita forum euforia, dan ini sebagai formnya yang akan diisi, misalnya seperti ini. Ya. Pembuatan seperti itu bisa dilakukan dengan cara
awal yaitu kotaknya terlebih dahulu. Lalu ini tampilan browser. Tampilan browser ini berguna untuk mengisi alamatnya, alamat dari web tersebut. Kemudian untuk tampilannya bisa ditulis alamat linknya, sudah seperti itu. Lalu kita akan membuat desainnya. Ini adalah kotak. Kalau misal mau diberi warna, nah ini warnanya. Ini untuk border, ini untuk background. Kalau sudah misalnya seperti itu, untuk memasukkan gambar tinggal memencet image, terus ya masukkan gambar yang akan dimasukkan. Misalnya sudah memilih gambar, sudah memilih gambar, ini gambar ya misalnya ya. Nah, terus tinggal memasukkan formnya yang akan dibuat. Jika ingin memberi nama, tinggal mengetik teks atau tulis sesuai dengan keinginan apa yang ingin ditulis. Misalnya nama. Seperti itu, tinggal mengeling-elingkan file tersebut. Misalnya ini tampilan awal, untuk membuat file baru Ctrl N aja. Nah, terus ini membuat tampilan halaman login, misalnya halaman login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil kemarin, kita mendapatkan hasil screening dari web, halaman sign up, halaman login, dan halaman persetujuan. Nah, berarti yang kurang sekarang apa, Bu? Yang kurang berarti data diri, riwayat penyakit, dan screening. Oh iya, ya, berarti sekarang kita akan membuat data diri dahulu ya, Bu? Iya. Pertama, halaman yang akan dibuat berarti tetap HP-nya terlebih dahulu ya. Selanjutnya halaman yang akan dibuat yaitu halaman login data diri. Jadi data diri sesuai yang dibuat pertama, yaitu yang harus dibuat seperti ini contohnya.
Ya, benar. Berarti Data diri. jadi bisa buat ikut berpraktekan untuk tambahannya, misalnya membuat ikonnya. Benar. Dimasukkan icon gambarnya mau apa? Jadi hal tentuan ya berarti. Nah, itu. Benar. Untuk membesarkan ikonnya berarti untuk dibesarkan ini kurang lebih sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya, hanya rectangle kotak-kotak seperti ini dan memberi tulisan. Untuk halaman riwayat penyakit yang berbeda yaitu ada di kotak ini. Kotak ini yaitu tempat untuk membuat centang atau checklist. Nah, berarti untuk membuat ini menggunakan checklist button atau ini checkbox. Untuk menggantinya seperti ini, tinggal diganti saja sesuai apa yang diinginkan. Jadilah seperti ini misalnya. Bawahnya juga seperti itu, sama. Untuk bagian screening kesehatan, sudah benar apakah seperti ini, Bu? Ya. Sekarang tahap untuk pengalingan atau memberi link pada apa yang akan dibuat. Misalnya ada riwayat penyakit kesehatan nih, sebelumnya data diri dulu yang harus diisi. Berarti link yang harus dibuat yaitu kita kan ini sudah memberi tombol untuk selanjutnya, tinggal klik. Untuk membesarkan ikonnya berarti untuk dibesarkan ini kurang lebih sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya, hanya rectangle kotak-kotak seperti ini dan memberi tulisan. Untuk halaman riwayat penyakit yang berbeda yaitu ada di kotak ini. Kotak ini yaitu tempat untuk membuat centang atau checklist. Nah, berarti untuk membuat ini menggunakan checklist button atau ini checkbox. Untuk menggantinya seperti ini, tinggal diganti saja sesuai apa yang diinginkan. Jadilah seperti ini misalnya. Bawahnya juga seperti itu, sama. Untuk bagian screening kesehatan, sudah benar apakah seperti ini, Bu? Ya. Sekarang tahap untuk pengalingan atau memberi link pada apa yang akan dibuat. Misalnya ada riwayat penyakit kesehatan nih, sebelumnya
kan data diri dulu yang harus diisi. Berarti link yang harus dibuat yaitu kita kan ini sudah memberi tombol untuk selanjutnya, tinggal link ini terus kita bikin yang akan dibuat selanjutnya. Berarti ke tahap selanjutnya yaitu riwayat, berarti kita tinggal klik riwayat. Otomatis nanti kalau dibuat ke PDF bisa dibuat pengelingan, jadi kayak halaman tab selanjutnya seperti itu. Apakah masih ada yang kurang kalau yang belum dipahami? Ya. Jadi terima kasih atas pertemuan kedua minggu ini. Apabila saya ada kesalahan kata atau perilaku, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia Sakira. Saya dari mahasiswa Universitas Semarang di melakukan program ini, yaitu dengan memperkenalkan aplikasi dari Balsamic Software. Aplikasi ini bisa digunakan sebagai desain, tampilan, atau antar muka dan lain-lain. Tampilan awalnya akan seperti ini dari aplikasi tersebut. Jadi aplikasi awal misalnya bisa digunakan untuk iPhone misalnya. Nah, tinggal diketik iPhone saja. Nah, iPhone seperti ini. Selain dari iPhone bisa juga menggunakan web, di browser misalnya. Ada dua tampilan untuk bisa digunakan. Misalnya kita akan menggunakan dari iPhone. Tampilan awal selain dari ini bisa digunakan yaitu rectangle, oval dan lain-lain. Untuk digunakannya tinggal kita saja. Terus untuk nilainya dibesarkan tinggal harus seperti ini. Selain dari rectangle ini bisa juga menambahkan gambar, image seperti ini. Kalau sudah, selain itu bisa digunakan icon seperti juga. Tinggal diketik icon. Icon itu seperti gambar terus yang akan digunakan. Jadi misalnya kita akan menggunakan help. Bila ingin dibesarkan, nah tinggal dibesarkan saja. Setelah dibesarkan, ini ada icon. Icon ini ada juga icon dan label. Perbedaan dari keduanya yaitu bila icon hanya gambar saja, tapi icon dan label itu berarti ada labelnya atau teks yang bisa digunakan sebagai nama dari icon tersebut. Misalnya tulis help, misalnya tinggal ditulis help. Langkah selanjutnya itu setelah kita beri nama help, berarti kita akan membuat atau membesarkannya. Misalnya tinggal bila ingin dibesarkan, nih klik L atau XL atau dan lain-lain. Semua bergantung dengan pada saat kita konfigurasi atau pengetikan, misalnya pada saat tadi centang silang atau mau diilangi. Langkah selanjutnya misalnya ada halaman login, misalnya login kan memencet button
atau komen-komen yang bisa digunakan. Teman besok kita akan membuat pelatihan. Pada saat ini kita akan membuat pengelingan. Nah, pengelingan itu digunakan untuk pada saat PDF kita bisa merender atau mengelingkan halaman selanjutnya dengan misalnya dengan membuat halaman baru. Nah, halaman ini misalnya kita bila sudah dibuat misalnya seperti ini. Nah, terus misalnya halaman kedua. Nah, ini terus pencet ini. Tinggal apa yang akan dituju, misalnya halaman 2. Nah, dah seperti itu. Yang kedua berarti kan selanjutnya. Ini diberi warna, tinggal diketik, tinggal diberi warna saja setelah akan dilakukan. Nah, sudah. Ada checkbox juga, misalnya combo box dan lain-lain. Banyak sekali icon-icon yang bisa digunakan atau komen-komen yang bisa digunakan. Nah, ada pertanyaan yang ditanyakan? Lanjut, pertemuan besok kita akan membuat pelatihan mengenai CV atau form yang sebelumnya yang sudah dibuat dari sekretaris kita. Nah, misalnya seperti ini, hasil dari kemarin yang sudah dibuat. Ini adalah halaman untuk SIM A. Halaman untuk login. Ini ada pengelingannya. Ini icon, warna, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Bisa juga untuk digunakan membuat CV dan lain-lain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Anjani Safira. Saya akan melanjutkan pertemuan dari yang sebelumnya, yaitu dengan membuat CV atau biasa yang digunakan untuk membuat melamar pekerjaan. Misalnya pada saat menggunakan CV kan masih berupa kertas. Nah, di sini kita bisa menggunakan CV dengan desain yang lebih baik dan menarik. Nah, ini adalah tampilan awal dari form atau aplikasi Abdal Samib Mus'ab 3 yang bisa digunakan. Di sini kita akan menggunakan yaitu rectangle atau kotak ya, misalnya kan soalnya kertas, jadi pasti kita akan menggunakan rectangle atau lingkar atau persegi. Nah, kotak ini bisa digunakan pada bagian atas ini yaitu nama, bagian kiri adalah image, bagian tengah adalah berisi nama-nama yang akan kita gunakan. Lain misalnya yaitu nama, terus pekerjaan, terus asal kita, terus dokumen data diri kita. Nah, setelah itu di bagian bawahnya ini ada untuk tentang pengalaman pekerjaan, dan bagian ini ada bahasa itu ada misalnya berupa lingkaran-lingkaran ini, berarti kita tetap menggunakan lingkaran dan diberi warna untuk mempercantik. Kemudian kita mengklik image atau ini image. Nah, terus kita mencari background yang akan digunakan pada bagian kiri.
misalnya apapun. Nah, ini sudah ketemu, misalnya seperti ini backgroundnya. Background ini bisa bervariatif macam-macam yang akan digunakan. Nah, pada bagian atas ini yaitu ada nama atau tetap kurikulum vitae, dan bagian ini adalah image, dan di atasnya ini sebagai hiasan ada berupa peniti atau paperclip. Nah, setelah mencari paperclip, nah ini paperclip seperti ini. Lalu hanya misalnya seperti untuk kontak, berarti telepon, kita akan mencari icon telepon di common icon telepon, misalnya seperti itu. Terus setelah ada kontak, biasanya sih ada kemampuan atau apa yang akan kita kasih ke mereka, misalnya seperti itu. Nah, selain dari kemampuan, ada juga pendidikan dan kepribadian yang harus kita kasih tahu ke mereka juga, kepribadian dari dalam diri kita. Misalnya tulis kepribadian komunikatif, kreatif, dan inovatif misalnya. Nah, untuk mempercantik lagi ada tombol centang, misalnya ada icon centang, karena itu menandakan bahwa kita ada di situ, misalnya seperti itu. Terus pada bagian pendidikan itu, misalnya kita mau memberi gambar orang yang sedang wisuda, misalnya gambar icon seperti itu, tinggal kita cari aja, di sini ada icon banyak sekali. Nah, pada bagian ini kita akan menulis nama misalnya. Nah, nama itu bisa kita gunakan sebagai nama sekolahan kita yang telah kita raih dari TK mana, SD mana, SMP mana. Nah, setelah ini saya ingin kalian berdua untuk membuat contoh lanjutan mengenai CV ini. Bagaimanapun, apapun yang bisa untuk kalian lakukan, silahkan. Apa yang ingin kalian kreasikan, silahkan dikreasikan. Apa yang ingin kalian lakukan, dan silahkan dilakukan. Terima kasih, sekian dari saya, Nada Angelina Safira, telah berhasil melakukan KKN selama 4 minggu atau 1 bulan di pertemuan 1, 2, 3, 4. Terima kasih kepada Bapak Dedi Katarsa selaku Ketua RT, Ibu Titik Dwi Aminati, Afril Nathan Isgrodo, dan Fani Effendi telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas KKN ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.